Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 kelas C, mata kuliah Human Computer Interaction ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Antrian Pembagian Makan Pagi, Siang, Malam di Pesantren. Yang kelompok beranggotakan Nizrina Yunda Putri, Mirsal Arif, Aldi Fashilda, Kurun Kifa, dan Natasha Wulandari Sofyan. Jadi pada proyek kali ini membahas tentang pesantren, yaitu sebuah lembaga yang bergerak untuk memperdalam agama yang di dalamnya sudah terdapat santriwati, ustazah, dan tentunya juru masak di bagian dapur. Jadi oleh karena itu kami di sini merancang sebuah aplikasi prototipe yang sesuai untuk menangani dan mengatasi masalah antrian yang terjadi pada santri saat mengambil jatah makanan di setiap waktu makan yang telah ditentukan. Sebagai penyelesaian sistem antrian yang dirasakan oleh santri belum mencapai pelayanan yang cepat. Sehingga fungsi budaya antri pesantren dapat terwujudkan dengan efisien, sehingga terciptanya kenyamanan dan ketertiban bagi santri di pesantren tersebut. Metodologinya, yaitu pada proyek ini pembuatan sistem antrian pembagian makanan, kami menggunakan metodologi kualitatif dengan mengambil data dari berbagai sumber seperti dengan customer segment yang sudah kami tentukan. Dalam menggali informasi dari narasumber kami melakukan wawancara dengan menanyakan pertanyaan yang bersangkutan yang sudah kami susun dengan baik, dan kami mengidentifikasi berdasarkan masalah yang ada. Wawancara kami lakukan melalui Zoom dan juga ada yang dilakukan secara langsung di lokasi yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dan juga pengamatan sudah kami lakukan yaitu di lokasi pesantren yang bersangkutan yang kami kunjungi langsung ataupun pengamatan berdasarkan cerita dari narasumber kami. Kemudian ini ada secondary research, yaitu mencakup time, proses, dan sistem. Time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengantri makanan, kemudian proses dalam pembagian makanan tersebut, dan sistem yang berlaku. Kemudian metodologi secondary research. Dalam metode ini ditemukan berbagai jurnal yang berkaitan dengan proyek kami, yaitu pengambilan jatah makanan. Salah satunya secondary research yang paling dominan terhadap perancangan sistem antrian adalah dengan mencari yang berdekatan dengan antrian terhadap kebutuhan makanan di berbagai aspek. Di antaranya yaitu penerapan payment gateway dan antrian pada pemesanan kuliner di Purwokerto dan lain sebagainya. Kemudian metodologi wawancara. Wawancara kami lakukan kepada beberapa narasumber, yaitu di antaranya ada santriwan maupun santriwati yang mondok di pesantren terpadu tersebut, di mana santri tersebut sudah memiliki pengalaman untuk menyampaikan dan menjelaskan sistem antrian yang berlaku di sana. Sehingga dengan demikian pengalaman tersebut dan penjelasan tersebut dapat memberikan masalah dan solusi yang sesuai dengan rancangan dari proyek kami. Kami juga melakukan wawancara terhadap juru masak, ustadz dan ustazah. Berikut adalah kompetitif audit dari masing-masing aplikasi yaitu Kiwi, Aviat, Kos, dan Yelp Knowledge. Ini dapat kita lihat kompetitif auditnya. Selanjutnya ada primary research yang akan dijelaskan oleh Kun Kifa. Pada Kun Kifa dipersilakan.
Jadi primary research itu ada dua, yaitu ada sistem dan waktu atau time. Jadi pada sistem itu ditemukan beberapa masalah, yaitu contohnya para santri yang masih belum tertib dalam mengantri saat pembagian makanan menyebabkan proses pembagian makanan tidak lancar dan keadilan pada sistem pembagian yang masih tidak merata. Terus pada waktu juga para santri masih harus mengantri panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama dan jadwal pembagian makanan yang masih tidak tertata dan sering berganti-ganti akan menyebabkan para santri kesulitan dalam menentukan kapan akan mengambil makanan mereka dan terkadang menyebabkan mereka telat makan. Lanjut. Terus juga ada pengamatan affinity diagram. Jadi bisa dilihat hasil dari affinity diagramnya. Berdasarkan pengamatan, wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber dihasilkan pengelompokan berdasarkan posisi, waktu, cara, dan karakter daripada narasumber terkait dengan sistem antrian pengambilan jatah makanan di pesantren terpadu. Dari waktu, cara, dan karakternya. Kemudian berdasarkan pengamatan terhadap wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber juga diperoleh kesimpulan pengelompokan berdasarkan aturannya, berdasarkan masalah, dan berdasarkan solusi. Adapun temuan secondary research. Ini ada beberapa, yaitu santri harus menunggu lama ketika antrian panjang, yaitu santri yang masih sedikit sehingga antrian masih terjangkau tidak terlalu lama. Terus kurangnya pelayanan dan dengan jumlah santri karena antrian terlalu ramai sehingga beberapa kali kami tidak sempat makan lagi dan sebagainya. Adapun temuan solusi secondary research, yaitu membangun aplikasi sistem antrian online, melayani sesuatu dengan pembagian nomor antrian yang diberikan untuk keadilan, memperluas tempat makan santri, terus mengontrol aktivitas santri ketika mengantri, memberi hukum bagi santri yang tidak tertib, dan lain sebagainya. Adapun temuan value proportion CAFAS, yaitu ada di sebelah kiri ini, bisa dilihat. Ini ada kegiatan santri saat melakukan antrian pengambilan jatah makanan di pesantren. Lanjut. Dan VPC di sebelah kiri ini juga menggambarkan pada ustazah dan ustadz dan ustazah pada kegiatan pengawasan di saat santri sedang mengambil jatah makanannya. Dan yang ini adalah terhadap juru masak atau ibu dapur untuk kegiatan masak, mengatur kegiatan di saat santri yang sedang mengambil jatah makanan di pesantren. Selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha. Kepada Natasha kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang temuan pada value proposition canvas yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Di sini kami mencari masalah-masalah melalui customer job, gain, pain, product and service, gain creator, dan pain reliever.
Nah, contohnya pada halaman ini adalah mengantri dan mengambil makanan untuk mempersiapkan alat makan pribadi, mengambil nasi dan lauk. Gennya yaitu santri tertib dan tidak serobotan, disiplin, tidak menyela antrian, adanya keadilan antar santri. P-nya juga waktu singkat, antrian tidak tertib, menyela antrian, tidak dapat jatah makanan, tidak adil. Lalu pada produk and service-nya ada aplikasi sistem antrian online pengambilan jatah makanan. Gen kreator yang didapat yaitu untuk mempermudah antri dengan membuat sistem antrian online, menghemat waktu dengan sistem pengurutan sistematis, menertibkan antrian dengan sistem penomoran online. Lalu ada pain reliever yang ditemukan yaitu mengatasi antrian kurang tertib dengan sistem penomoran online, mengatasi kekurangan jatah makanan dengan sistem pemasukan makanan, mengatasi ketidaktertiban dengan pelayanan sesuai nomor antri. Selanjutnya. Lalu di sini ada business model kanvas. BMC di sebelah kiri menggambarkan bisnis model kanvas untuk mekanisme perencanaan dan pengembangan model perangkat sebagai dukungan dan penunjang kegiatan santri dalam melakukan antrian. Di sini kami melakukan penjelasan mengenai customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activities, key research, key partner, dan juga selainnya. Dengan adanya BMC ini diharapkan bisa mencapai hasil maksimal sesuai dengan perencanaan yang cepat, tepat, dan efisien. Selanjutnya. Nah, BMC di sebelah kiri ini menggambarkan bisnis model kanvas untuk juru masak di pesantren. Selanjutnya. Lalu bisnis model yang ditampilkan saat ini yaitu BMC untuk ustadz dan ustazah di pesantren. Lalu ada juga BMC sebelah kiri untuk santri dan santriwati di pesantren. Nah, pada temuan bisnis model kanvas, salah satu contohnya yaitu pada key partner sebagai kunci dukungan, diantaranya supplier, mahasiswa, pihak yayasan, pesantren, pengelola infrastruktur dan sinyal. Lalu pada cost structure, sebagai biaya pengeluaran untuk proses pembuatan diantaranya gas LPG, gaji pegawai, ongkos belanja, pembelanjaan bahan makanan, listrik, dan biaya untuk perancangan aplikasi. Lalu pada key activities, ada mekanisme aktivitas yang diperlukan sebagai produksi dan pembagian makanan, perancangan database, dan mengatur sistem nomor antrian online, membangun aplikasi web dan Android, informasi yang terhubung dan menyeluruh. Lalu pada key resource sebagai kunci sumber daya yang dibutuhkan seperti bahan makanan, infrastruktur server, database, pengembangan UI UX, mobile, dan web, serta peralatan pengembang aplikasi. Lalu selanjutnya pada customer segment, yaitu ditemukan sebagai tujuan pembuatan rancangan aplikasi yang ditunjukkan kepada pengguna, diantara seperti santri, juru masak, ustadz, dan ustazah di pesantren. Lalu ada revenue stream sebagai usaha pengembalian keuntungan yang didapatkan dari rancangan aplikasi yang dipergunakan diantaranya seperti donasi yang diterima, pemerataan pembagian makanan, banyak santri yang menggunakan aplikasi, dan kerjasama dengan pihak yayasan. Lalu pada value proposition, sebagai solusinya yaitu membagi makanan secara adil, membuat sistem antrian online, memasok stok bahan makanan, dispensasi waktu, hukuman bagi pelanggar, konfirmasi checklist terhadap pelayanan yang diberikan. Lalu customer relationship sebagai hubungan antara santri dengan rancangan aplikasi, seperti perhitungan, pembagian makanan, distribusi donasi, dan bahan makanan dilakukan antrian online, pembagian nomor antrian online. Dan yang terakhir yaitu channel sebagai penghubung antar nilai proposisi dengan customer. Segmen seperti tampilan jumlah antrian, jumlah porsi makanan, dan panjang nomor antrian. Nah, di sini terdapat pengamatan yang telah kelompok kami lakukan. Pengamatan di sini merupakan hasil yang dilakukan di pesantren MUQ Sigli. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada link flowchart yang akan dijelaskan oleh Mirsal. Mirsal, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk yang link flowchart ini, kami menawarkan berbagai menu. Di antaranya ada menu ambil antrian, ada menu untuk mengawasi antrian, ada menu untuk melihat stok makanan, kemudian ada menu untuk login, sama menunggu dan mengambil makanan. Ya, coba lihat linknya. Kemudian di sini kami membuat sebuah flowchart yang dimana semua hubungan tersebut dihubungkan.
di mana di antara menu-menu ini dihubungkan sehingga membentuk sebuah aplikasi antrian online. Kemudian lanjut ke prototipe-nya. Nah, di sini kami menawarkan yang pertama itu ada login, yang dimana login ketika register, dia akan menampilkan sebuah nama atau biodata, kemudian kita isi, habis kita isi itu register, masuk kembali ke nama sama passwordnya, masukkan lagi, dan kemudian masuk. Habis itu muncullah menu utama, yang dimana menu utama ini mengarahkan pada menu ambil nomor antrian, antrian sedang berjalan, jadwal, yang seperti ini antrian, kemudian ada antrian sedang berjalan, kemudian ada jadwal tunggu, ya. Kemudian ada peringatan antrian, dan ada batas waktu, di mana ketika santri mengantri itu ada batasan waktu ketika mengambilnya. Di atas waktu tersebut, maka santri tidak dapat mengambil makanannya lagi. Kemudian ada menu stok makanan atau jadwal pembagian makanan juga bisa, dia ada pagi, siang, sama malam. Kemudian ada stok makanan, yang dimana jumlah makanan yang tersedia dan sisa uang makanan. Kemudian ada satu lagi pengawasan nomor antrian, untuk mengawasi nomor antrian yang sudah mengantri atau sudah mengambil nomor antrian. Oke, baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.